Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pengertian didikan dalam konteks ayat ini, dalam bahasa Ibrani dikatakan musar, merujuk pada pembelajaran, pengajaran, atau disiplin yang diberikan oleh Tuhan. Istilah ini sering mencakup konsep disiplin yang bertujuan membentuk karakter, memberikan kebijaksanaan, dan menuntun seseorang kepada jalan yang benar. Didikan Tuhan seringkali hadir dalam bentuk teguran, ujian, atau pengalaman hidup yang bertujuan mendewasakan iman dan membentuk seseorang agar lebih serupa dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Contoh didikan dalam konteks Amsal 3 ayat 1 yaitu melalui ujian hidup. Misalnya, seseorang menghadapi kesulitan atau kegagalan. Tuhan bisa memakai situasi itu untuk mengajarkan kesabaran, ketergantungan padanya, atau kerendahan hati. Ayub adalah contoh klasik dalam Alkitab, di mana ia mengalami penderitaan yang akhirnya membentuk iman dan pemahamannya tentang Tuhan dengan benar. Lalu kedua, melalui teguran firman. Firman Tuhan seringkali memberikan teguran atau peringatan ketika seseorang membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah lalu menyadari kesalahannya. Itu merupakan salah satu bentuk didikan Tuhan. Yang ketiga, melalui orang lain. Tuhan dapat memakai pemimpin rohani, keluarga, sahabat untuk menyampaikan teguran. Contohnya Nabi Nathan menegur Daud atas dosa perzinahan dan pembunuhan. Seperti dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Lalu melalui hati nurani. Saat seseorang merasa bersalah karena melakukan hal yang salah, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mendidik hati kita agar sadar dan bertobat. Oleh karena itu saudara-saudara, Amsal 3 ayat 11 mengingatkan agar kita tidak menolak atau merasa bosan terhadap didikan Tuhan. Artinya kita diajak untuk bersikap rendah hati, menerima teguran, bukan memberontak atau menjadi keras hati. Memandang didikan sebagai bentuk kasih Tuhan yang ingin membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik, berintegritas, dan takut akan Tuhan. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya untuk kebaikan. Amsal 3 ayat 12. Tuhan mendisiplinkan kita umatnya sebagai bentuk kasih-Nya, bukan hukuman tanpa tujuan. Sebagai murid Kristus, kita diundang untuk menerima didikannya dengan hati yang rendah dan bersedia bertumbuh. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.